Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi bersama Kak Arin. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenal bangun datar. Tapi Kak Arin punya sesuatu yang spesial nih pada video kali ini. Jadi Kak Arin tidak akan menjelaskan materi pada video ini sendirian, tapi Kak Arin akan mengajak satu teman kakak. Siapa ya dia? Dia adalah Kak Maris. Ayo kita panggil bersama-sama. Halo Kak Maris. Jadi, apakah teman-teman sudah siap untuk belajar bersama kami? Halo Kak Arin, gimana teman-teman? Sudah siap belajar bersama kita? Jangan lupa sediakan alat tulis dan juga disimak ya videonya. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu apa sih bangun datar itu? Jadi, bangun datar adalah suatu bentuk geometri yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, yang dapat digambar di atas bidang datar. Bangun datar tidak memiliki ketebalan, hanya terdiri dari sisi-sisi yang membentuk suatu ruang datar. Bangun datar juga memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, membentuk struktur dan desain. Kedua, menentukan luas dan ukuran. Ketiga, pengaturan dan tata letak. Keempat, penghiasan dan estetika. Beberapa contoh bangun datar. Nah, beberapa contoh bangun datar yang bisa teman-teman lihat dari video ini itu ada persegi, persegi panjang, lingkaran, setengah lingkaran, layang-layang, dan juga segitiga. Agar teman-teman lebih mudah memahami, mari kita lihat contoh langsung bangun datar yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama ada dari lingkungan rumah. Contoh dari bangun datar dalam lingkungan rumah itu ada rumah yang berbentuk persegi, kemudian ada meja yang berbentuk persegi panjang, dan juga atap rumah yang berbentuk segitiga. Contoh bangun datar pada lingkungan masyarakat. Yang pertama itu ada roda yang berbentuk seperti lingkaran. Yang kedua ada layang-layang yang berbentuk seperti layang-layang. Yang ketiga ada terowongan yang berbentuk seperti setengah lingkaran. Contoh yang terakhir itu ada pada lingkungan sekolah. Contoh yang pertama itu ada papan tulis yang berbentuk seperti persegi. Contoh kedua ada lapangan sepak bola yang berbentuk seperti persegi panjang. Kemudian yang terakhir ada rambu peringatan yang berbentuk seperti segitiga. Nah, itu tadi beberapa contoh dari bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Apakah teman-teman sudah paham? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi luas bangun datar. Namun, pada materi luas bangun datar, kakak tidak sendiri. Ya, betul, kakak akan dibantu dengan Kak Maris. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Kak Maris. Di sini kakak akan memberikan materi tentang luas bangun datar. Nah, di sini kakak mendapatkan beberapa video. Tapi kakak akan menunjukkan satu video untuk teman-teman semua bisa pahami apa itu luas bangun datar. Jadi, selamat menyaksikan videonya. Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk menghitung luas bangun datar. Yang kita pelajari yaitu tentang bangun luas persegi panjang, persegi, dan juga segitiga. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita kali ini supaya kalian bisa benar-benar memahami materinya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kita masuk ke materi pembelajarannya. Sebelum kita menghitung luas bangun datar, terlebih dahulu kita memahami apakah yang dimaksud dengan luas bangun datar. Luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi
oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Untuk memudahkan memahaminya, adik-adik bisa perhatikan di sini ada gambar persegi panjang. Mana yang dimaksud dengan luas? Luas itu yaitu daerah bagian permukaan persegi panjang tersebut. Nah, sekarang kita akan menghitung luas persegi panjang berikut. Nah, untuk menghitung luas persegi panjang, rumus yang kita gunakan adalah L sama dengan panjang kali lebar. Nah, perhatikan di sini panjangnya adalah 12 cm, sedangkan lebarnya ini adalah 8 cm. Maka kita masukkan ke dalam rumus, yaitu L sama dengan 12 dikali 8. 12 dikali 8 sama dengan 96 cm. Maka luas persegi panjang tersebut adalah 96 cm kuadrat. Diingat, untuk menghitung luas kita menggunakan kuadrat ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita akan menghitung luas dari sebuah persegi. Perhatikan di sini sudah ada gambar perseginya ya. Nah, untuk menghitung luas persegi, rumus yang kita gunakan adalah L sama dengan S dikali S atau sisi kali sisi. Perhatikan di sini sisinya adalah 13 cm. Diingat, persegi itu keseluruhan sisinya sama panjang. Maka seluruh sisinya ini ukurannya adalah 13 cm. Maka kita hitung menjadi L sama dengan 13 dikali 13. 13 dikali 13 sama dengan 169. Selanjutnya kita akan menghitung luas dari segitiga. Perhatikan di sini sudah ada gambar segitiga sama sisi. Rumus untuk menghitung segitiga atau luas segitiga adalah L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi ya. Nah, kita masukkan sesuai rumus, sama dengan L sama dengan setengah dikali, perhatikan alasnya adalah 15 cm, maka dikali 15. Kemudian tinggi adalah bagian yang tegak atau yang lurus ini. Nah, tingginya adalah 8 cm. Untuk memudahkan menghitungnya, ada yang bisa kita bagi, yaitu kita bisa bagi 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Nah, sekarang menjadi 15 dikali 4. Untuk satunya kita tidak perlu tuliskan ya, karena hasilnya akan tetap. Nah, 15 dikali 4 hasilnya sama dengan 60. Maka luas segitiga sama sisi tersebut adalah 60 cm kuadrat. Soal yang berikutnya yaitu segitiga siku-siku. Nah, diingat, dalam menghitung luas segitiga dalam bentuk apapun, mau segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, atau segitiga sembarang, rumus yang kita gunakan untuk menghitung luas itu sama, yaitu L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, kita perhatikan di sini alasnya adalah 20 cm, kemudian tingginya yaitu 16 cm. Maka kita tuliskan menjadi L sama dengan setengah dikali 20 dikali 16. Nah, ini bisa kita bagi, 20 dibagi 2 itu bisa, atau 16 dibagi 2 ya, jadi sama-sama bisa dibagi. Kita hitung yang belakang saja, 16 dibagi 2 hasilnya sama dengan 8. Sekarang sisanya menjadi 20 dikali 8. 20 dikali 8 sama dengan 160. Maka luas segitiga siku-siku tersebut adalah 160 cm kuadrat. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana cara menghitung luas bangun datar. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bagikan ke semua sosial media yang kalian miliki. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa.